Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Topik kita diskusi pada pagi hari ini yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Peraturan ini adalah tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi keluarnya pada tahun yang sama, tapi karena ini adalah ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan ini adalah peraturan pelaksanaannya, maka terkait itu semua maka terbit perubahan peraturan pemerintah nomor 14 ini ya sebagai perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Isinya apa saja yang bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama kita klasifikasi, kita bahas dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jika ada waktu nanti kita akan bahas pengaturan lembaga sertifikasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi serta sanksi. Dan nanti berikutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan serta penyetaraan tenaga kerja asing. Baik, untuk yang outline pertama kita bahas dulu. Jadi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan daripada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yaitu tentang jasa konstruksi. Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi operator, teknisi, dan ahli. Dan semua tenaga kerja konstruksi itu harus memenuhi standar kompetensinya. Sesuai dengan pasal nomor 28 dari PP 14 tahun 2021 ini, sumber daya manusia harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi. Tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi operator, teknisi, atau analis, dan ahli. Di mana masing-masing jenjang itu ada jenjang 1, 2, 3. Sehingga keseluruhan adalah 9 jenjang sesuai dengan KKNI. Tenaga kerja wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah dicatat melalui sistem informasi jasa konstruksi. Jadi sertifikat kompetensi kerja itu wajib dicatat di dalam SIKI. Nomor 4, sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasinya serta kualifikasi jabatannya, yaitu jenjangnya tadi. Yang kelima, sertifikat kompetensi kerja yang diberikan atau diterbitkan oleh lembaga sertifikasi provinsi yang diberikan lisensi oleh BNSP gitu diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja bidang konstruksi. Kualifikasi jabatan dan persyaratan kompetensi sesuai dengan pasal 28A dan 28B
kualifikasi jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Perpres kalau nggak salah nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Kemudian persyaratan kompetensi tenaga kerja. Ada kita bagi menjadi dua, persyaratan umum di mana mengacu pada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada KKNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan kompetensi tenaga kerja yang bersifat khusus yaitu sebagaimana tercantum dalam skema sertifikasi. Persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman dan sebagainya itulah yang menjadi acuan daripada persyaratan khusus. Persyaratan pengalaman merupakan pengalaman profesional untuk tenaga kerja dengan kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja kualifikasi teknisi, analis, dan operator. Jadi persyaratan pengalaman ini adalah pengalaman profesional pada bidangnya, bidang pekerjaan tersebut. Itulah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 ini. Baik, kita lanjut. Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. Pasal 28C, penetapan klasifikasi tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli itu didasarkan pada bidang keilmuannya yang terkait jasa konstruksi. Apa saja itu meliputinya? Yang pertama yaitu arsitek, yang kedua sipil, yang ketiga mekanikal, kemudian tata lingkungan, dan arsitek lanskap serta iluminasi dan desain interior. Kemudian perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, serta manajemen pelaksanaan. Jadi kalau dulu berdasarkan keilmuannya kita sebut ASMET, kalau sekarang adalah ASMETA. Tata lingkungan dan arsitektur lanskap masuk tersendiri ya. Kemudian perencanaan wilayah, sains dan rekayasa teknik, serta manajemen pelaksanaan. Jadi yang keluar adalah electrical. Itu. Jadi apa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu sipil, satu arsitek, kedua sipil, ketiga mekanikal, keempat tata lingkungan, kelima adalah arsitektur lanskap, keenam adalah perencanaan wilayah dan kota, ketujuh sains dan rekayasa, ke-8 manajemen pelaksanaan. 8 bidang keilmuannya. Kepemilikan sertifikat. Operator paling banyak boleh memiliki 5 sertifikat kompetensi konstruksi. Tetapi pada klasifikasi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Jadi hanya boleh memiliki katakanlah arsitek, sipil, kemudian kata manajemen pelaksanaan gitu. Pada 3 klasifikasi yang berbeda, tetapi boleh memiliki 5. Kemudian di arsitek itu memiliki 1, di sipil adalah memiliki 2, katakanlah gedung dan jalan, memang gitu, atau 3, kemudian yang lain adalah manajemen pelaksanaan. Pokoknya adalah boleh memiliki 5 sertifikat kompetensi konstruksi, tetapi pada 3 klasifikasi yang berbeda untuk operator.
Klasifikasi untuk jabatan operator paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda. Sama penjelasan dengan nomor 1 tadi. Kemudian teknisi atau analis paling banyak memiliki 5 juga klasifikasi SKK ya, sertifikat kompetensi konstruksi pada 2 klasifikasi yang berbeda. Jadi hanya boleh memiliki 2, katakanlah seorang arsitek, nanti satunya memiliki manajemen pelaksanaan gitu. Atau mungkin seorang sipil di manajemen pelaksanaan boleh memiliki subklas tentang K3 dan juga manajemen proyek umpama nih ya, kalau salah mau dimaafkan. Kemudian satu lagi adalah terkait dengan katakanlah di sipil jalan, ada gedung, ada air, semacam itu. Kemudian klasifikasi untuk jabatan teknisi analis paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda. Sedangkan ahli paling banyak memiliki 5 sertifikat kompetensi konstruksi pada 2 klasifikasi yang salah satunya merupakan manajemen pelaksanaan. Jadi kalau seorang ahli itu arsitek, satu yang manajemen pelaksanaan gitu ya. Gitu. Boleh memiliki itu. Kemudian atau sipil gitu atau mechanical gitu. Kalau hanya boleh memiliki 2 klasifikasinya. Tetapi subklanya tidak dijelaskan di sini. Klasifikasi yang dimaksud pada angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 klasifikasi, 3 subklasifikasi dan 1 klasifikasi yang sama. Maaf tadi berarti boleh memiliki 2 klasifikasi, tetapi hanya paling banyak 3 untuk subklasifikasi dalam 1 klasifikasi yang sama. Berarti boleh memiliki 3 subkla di dalam 1 klasifikasi yang sama, lainnya juga boleh 3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan hanya boleh paling banyak 2 subklasifikasi dalam 1 subklasifikasi yang sama. Maaf, jadi saya salah tadi. Jadi gini, paling banyak seorang ahli itu memiliki 2 klasifikasi. Salah satunya adalah manajemen pelaksanaan. Kemudian di dalam manajemen pelaksanaan itu paling banyak gitu, banyak mulai memiliki 2. Kemudian yang di luar manajemen pelaksanaan itu boleh memiliki 3 subkla. Jadi totalnya tetap 5 juga. 5 sertifikat kompetensi. Jelas? Penjelasan dari saya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi pasal 29A dan pasal 29B pelaksanaannya adalah oleh LSP. Metodenya uji tulis, uji praktek, atau observasi lapangan. Jadi uji tulis, uji praktek itu bisa observasi lapangan atau observasi lapangan dinamakan dan atau wawancara atau tambah wawancara. Perangkat ujinya harus memiliki perangkat 1 skema sertifikasi, kedua TUK dan asesor. Jadi untuk ujinya harus memiliki asesor dan tempat uji kompetensi serta skema sertifikasi. Tahapannya jika pengajuan sertifikat baru, maka permohonan sertifikat baru, kemudian itu harus setelah permohonan harus diverifikasi pendidikan dan pengalamannya, kemudian pelaksanaan ujinya. Setelah pelaksanaan uji ditetapkan hasil ujinya, kemudian pencatatan sertifikat kompetensi kerja konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi kerja bidang konstruksi.
Kalau perpanjangan dari yang ahli, permohonan perpanjangan, kemudian sertifikat verifikasi, sertifikat yang lama diverifikasi kecukupan persyaratan nilai kreditnya, kemudian dilihat juga keprofesian berkelanjutan atau sertifikat PKB-nya, artinya kecukupan persyaratan nilai kreditnya pada sertifikat PKB, kemudian juga pelaksanaan uji kompetensi. Setelah cukup baru dilanjut dengan pelaksanaan uji kompetensi. Keputusan hasil uji kompetensi dan kemudian di pencatatan sertifikat, penerbitan sertifikat. Sedangkan yang teknisi atau analis dan operator atau permohonan perpanjangan sertifikat diterima, kemudian pelaksanaan uji kompetensi. Uji kompetensi, keputusan hasil uji, kemudian kompetensi, pencatatan dan sebagainya. Jadi kalau teknisi dan analis tidak diwajibkan ada nilai angkat kredit PKB-nya. Kenaikan jenjang kualifikasi ahli. Jika ahli maka permohonan kenaikan jenjang diajukan, kemudian pelaksanaan uji kompetensi, kemudian penetapan hasil ujinya, kemudian pencatatan sertifikat dan penerbitan sertifikat. Teknisi atau analis dan operator untuk kenaikan jenjang, maka permohonan kenaikan jenjang, pelaksanaan uji kompetensi, penetapan hasil uji, pencatatan sertifikat dan penerbitan sertifikat. Jadi untuk persyaratan pengajuan atau tahapan pengajuan bagi yang baru sama semua, baik ahli maupun teknisi dan terampil. Tetapi kalau perpanjangan antara ahli, teknisi, antara ahli berbeda dengan teknisi, analis dan operator atau yang terampil zaman dulu. Kenaikan jenjang juga demikian, dibedakan antara ahli dan teknisi, analis dan operator. Oke, jelas Bapak Ibu sekalian, para pemirsa YouTube saya juga, dan hadirin semua. Kita lanjut ke pengaturan LSP. Pembentukan LSP, kita tahu bahwa dapat didirikan oleh asosiasi terakreditasi dan juga oleh lembaga pendidikan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LSP bentukan asosiasi profesi merupakan badan hukum yang disahkan disahkan oleh notaris dan sebagainya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LSP bentukan LPPK merupakan badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi LPPK ini kan bisa bentuknya adalah SMK, bisa BLK, bisa universitas atau politeknik. Bisa membentuk LSP gitu. LSP diberikan lisensi dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri PU melalui LPJK tentunya. Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya. LPPK meliputi lembaga pendidikan, SMK, perguruan tinggi tadi seperti disebut, LPPK swasta, pemerintah, perusahaan. LPPK melalui register atau kepada menteri melalui LPJK. Jadi LPPK ini melakukan registrasi dulu kepada menteri melalui LPJK. Persyaratan registrasi LPPK yaitu merupakan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi, memiliki izin pendirian bagi lembaga pendidikan dan telah didaftar tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi oleh Naker dan juga oleh lembaga akreditasi pelatihan memiliki program kerja di bidang jasa konstruksi dan memiliki instruktur serta tenaga pengajar. Saya rasa cukup demikian karena waktu kita singkat, lain waktu kita akan ketemu lagi di dalam pembahasan khusus LSP dan LPPK serta PKB untuk membahas yang lebih detail lagi. Demikian dari saya mohon maaf dan salam sejahtera untuk kita semua.